Lu pernah nggak sih ngalamin kejadian aneh? Kayak gini, lu udah habisin duit jutaan buat bayar desainer grafis. Lu udah bikin logo yang filosofis, kemasan yang estetik banget, feeds Instagram yang rapi kayak majalah fashion. Pokoknya secara visual brand lu udah sempurna. Tapi pas di launching, penjualannya sepi, yang like banyak, yang komen keren kak, banyak. Tapi yang check out cuma dikit. Terus lu nengok ke kompetitor lu yang desainnya jujur sakit mata. Warnanya nabrak, fontnya kaku, fotonya cuma pakai HP doang. Tapi anehnya orderan mereka meledak, reviewnya ribuan. Gue sering banget lihat fenomena kayak gini. Desain yang keren ini salahnya di mana ya? Padahal desainnya lebih bagus. Apa selera pasar lokal emang rendah? Pertanyaan ini ngehantuin banyak banget kreator dan pebisnis. Apa bener desain bagus itu nggak penting? Atau ada faktor X yang kita lupain? Dulu gue juga ada di barisan orang yang nyalahin pasar. Gue penganut paham visual is king karena gue anak desain, karena gue kuliah desain. Gue percaya kalau desainnya bagus otomatis barangnya kelihatan mahal. Dan otomatis orang bakalan berebut beli. Kalau ada barang dengan desain yang jelek tapi laku, gue bakalan nyinyir. Ah itu mah hoki doang atau ya namanya juga pasar murah. Gue terjebak di dalam bubble estetika gue sendiri. Di situ gue mikir desain itu tujuan akhir. Padahal nih ya, gue lupa satu hal yang paling mendasar di dalam bisnis. Orang nggak beli desain. Orang itu nggak beli desain. Orang itu beli solusi dan kecocokan. Mungkin banyak dari lu yang sekarang juga ngerasa frustasi karena udah dandan maksimal tapi nggak dilirik. Tenang aja, lu nggak sendirian. Dan ini bukan salah nasib lu atau orang lain pakai dukun. Sampai akhirnya gua nemu jawaban dari sebuah konsep yang disebut the relevance gap, alias celah relevansi. Gua belajar kalau bagus itu subjektif, tapi relevan itu objektif. Desain lu mungkin bagus di mata desainer, tapi asing di mata target market lu. Mari kita bedah kenapa desain bagus enggak laku. Biasanya ada 3 dosa besar. Yang pertama, salah kode. Salah kode visual, alias visual mismatch. Ini yang paling sering. Misal lu jualan keripik pedas harga 10.000. Targetnya anak sekolah. Tapi lu desain kemasannya minimalis, clean, dengan warna-warna pastel, font tipis ala skincare mahal. Dan pas anak sekolah lihat, otak mereka pun nolak. Ini apaan sih? Kosmetik atau makanan mahal? Pasti duit jajan gua nggak cukup dong. Dan di situ desain lu bagus, tapi salah kode. Desain lu malah ngusir pembeli lu sendiri karena lu kelihatan terlalu intimidatif. Yang kedua, form over function, alias gaya dulu, guna belakangan. Lu terlalu sibuk bikin desain yang artistik sampai orang susah baca nama produknya. Atau kemasannya unik banget bentuknya, tapi susah banget untuk dibuka. Di dalam buku Design of Everyday Things karya Don Norman, hal ini disebut bad design. Desain yang estetik tapi nyusahin pengguna, itu bukan desain, itu bencana. Karena konsumen beli kenyamanan bukan teka-teki. Dan yang ketiga, the Me Too Trap. Jebakan ikut-ikutan. Lu lihat brand kopi A desainnya bagus dan laku. Terus lu jiplak gaya desainnya plek ketiplek. Lu pikir lu bakal laku juga. Padahal lu cuma jadi bayangan. Kenapa orang harus beli di lu kalau yang asli udah ada?
Di sini desain bagus lu nggak ada gunanya karena nggak punya diferensiasi. Lu cuma nambahin kebisingan di pasar dan lu cuma jadi polusi pasar. Jadi, kompetitor lu yang desainnya norak tapi laku itu mungkin dia menang bukan karena desainnya jelek, tapi karena desainnya dia jujur. Desainnya dia bilang, "Gua murah, gua pedes, gua enak, isinya banyak, dan target marketnya relate." Sementara desain lu yang bagus, itu bilang, "Gua estetik, gua mahal, gua misterius." Padahal lu jualan barang receh. Nggak nyambung kan? Buat gue pribadi ini tamparan keras. Gue jadi sadar tugas gue sebagai desainer bukan bikin karya seni buat masuk museum. Tapi tugas gue adalah bikin jembatan. Jembatan antara produk dan otak konsumen. Kalau jembatannya terlalu mewah sampai orang takut nginjek, ya nggak ada yang lewat. Kalau jembatannya terlalu rapuh, orang juga takut lewat. Gue harus turunin ego estetika gue. Gua mulai mendesain dengan target market sebagai acuannya, warnanya, dan bahasanya. Kadang desain yang bagus buat bisnis adalah desain yang sederhana, to the point dan membumi, bukan yang fancy tapi asing. Jadi kalau sekarang jualan lu lagi seret, padahal desain lu udah oke, coba cek lagi deh. Jangan-jangan lu salah outfit. Lu pakai outfit culture di acara dangdutan atau lu pakai kaos oblong di acara rapat kantor. Dua-duanya nggak salah sih, cuman nggak pada tempatnya dan nggak etis. Gue penasaran, ada nggak sih di antara lu yang pernah ngalamin ini? Udah bayar mahal buat rebranding, malah omsetnya turun. Atau sebaliknya, pas desainnya dibikin lebih biasa, malah laku keras. Lu bisa ceritain pengalaman lu di kolom komentar. Ini topik yang sensitif tapi penting banget buat kita bedah. Karena biar nggak boncos terus. Oke kita nanois, thank you udah dengerin. Inget, desain yang baik adalah desain yang menjual. Dan sampai jumpa di video berikutnya kalau nggak males. Thank you.